Oke, baik. Wah, oke, baik. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Udah? Oke, baik. Silahkan, Bapak dan Ibu. Yang mungkin hendak ingin submit, hendak ingin memberikan judulnya bisa langsung share screen saja. Kita mungkin akan saya bantu sedikit, nggih, untuk mungkin terkait dengan judul-judul apakah sudah menarik atau belum dan Iya, seterusnya. saya Bapak. Boleh, silakan Ibu, langsung saja. Langsung share screen. Ya, Judulnya bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia dulu? Bahasa Indonesia boleh, Bu, karena mohon maaf bahasa Inggris saya pas-pasan, jadi itu lebih bagus bahasa Indonesia, lebih enak soalnya. Gitu. Itu, berikut Mas. oke, Heeh. baik, bagaimana itu? Ini saya sudah kemarin sempat ikut yang Scopus yang gratis itu, kemudian mencoba untuk membuat ini regenerative tourism is a part of Balinese society. Oke, Ecotourism in Pemogan Village Jadi pariwisata regeneratif merupakan bagian dari orang Bali, oke. di mana ekotourism ini berada di Desa Pemogan. Pemugan itu berarti objeknya ya, Bu, ya, tempat-tempatnya, oke. Tempat desanya, desa adatnya. Mm. Oke, baik. Oke, mungkin sedikit Ibu bisa sampaikan kesimpulannya apa, Ibu? Apa Ya, kesimpulan atau apa yang dihasilkan dari riset Ibu? Supaya saya juga ada gambaran di sini. oke. Jadi riset saya ini ada ada beberapa temuan. Yang pertama itu adalah bahwa masyarakat Bali eh, dari awal itu sudah melakukan kegiatan regeneratif. Oke, regeneratif. Ah, kemudian eh, dasarnya adalah dasarnya adalah eh, adat mereka yaitu Trihita Karana. Trihita Karana ini adalah Oke, pandangan. pandangan hidup orang Bali. Oke, baik. Heeh. Jadi di penelitian ini saya mencari yang dicari dari penelitian ini adalah bahwa eh, pariwisata regeneratif ini Oke, eh eh, orang masyarakat Bali telah menerapkan prinsip-prinsip pariwisata regeneratif regeneratif. dalam kegiatan pengelolaan pariwisatanya. Prinsip-prinsip yang saya cek itu adalah menurut ahlinya yaitu Belato. Jadi eh, di kesimpulan saya menyebutkan bahwa masyarakat Bali itu telah menerapkan beberapa prinsip-prinsip pariwisata regeneratif yang dikemukakan oleh Belato dalam kegiatan pengelolaan pariwisata. Saya membuktikan itu, kemudian Oke, menggunakan metode yang saya gunakan etnografi. Saya menggunakan etnografi. Itu sedikit tentang paper saya, Mas. oke, baik. Saya sudah menangkap Ibu. Di sini ini kompleks ya, Ibu, ya. Ini kompleks. Jadi kalau saya lihat ini dari disertasi atau dari tesis, Ibu? Dari disertasi, Mas. Disertasi nggih, disertasi nggih. Berarti memang Ya. sangat kompleks sekali. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Satu sisi saya sangat menyarankan Ibu kalau bisa nanti masing-masing poin ini yang sudah Ibu cantumkan ini bisa dijadikan beberapa paper kan begitu Ibu. Saya sangat lebih enak nyaman begitu kalau menulis paper itu kita harus tahu topik atau tema yang jelas dulu, satu topik dulu. Contoh kalau terkait dengan pertama itu kan Ibu bicara masalah masyarakat Bali dari awal sudah melakukan kegiatan regeneratif kan. Nah itu regeneratif ini itu bisa menjadikan satu paper khusus tentang regeneratif gitu untuk masyarakat Balinya itu paper satu. Paper kedua kita bisa membahas, Ibu bisa membahas terkait dengan yang pandangan hidup masyarakatnya itu, Trihita Karananya itu.
itu kita bisa Mhm. kulik, kita bisa tulis lebih mendalam. Oh, kalau pandangan orang hidup masyarakat Bali itu seperti ini, karena seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan lebih enak nanti, Ibu. Gitu. Oke, heeh. Jadi satu sisi saya lebih enak gitu kalau menulis paper satu topik itu kita lebih mendalam, Ibu. Kalau Mhm. semua Mhm. hal kita bahas dalam satu paper itu banyak pasti. Nanti malah Ibu Iya. jatuhnya nulis laporan riset lagi kan gitu, Ibu. Jadi itu Oke, yang iya. pertama gitu, oke. Oke, Jadi itu heeh. yang pertama. Oke. Jadi mungkin Heeh. itu nanti untuk sarannya, kalau mungkin contoh Ibu ingin terkait dengan metodenya dulu atau regeneratif tourismnya ini, boleh itu silahkan jadikan judul papernya. Dan ini sebenarnya sudah sangat bagus Ibu judulnya. Gitu. Ini sebenarnya sudah sangat bagus karena terkait dengan saya juga tadi sedikit cek di Scopus ternyata regeneratif tourism ini masih Ya, sedikit yang betul. dibahas di Scopus. Ya, masih sedikit, Iya, apalagi di Bali itu masih cuma satu kalau saya nemukan ini papernya, baru satu. iya. Jadi ini sebagai novelty, Bu, ini bisa. Oke, Regeneratif tourism ini bisa dijadikan sebuah topik atau tema dari paper Ibu. Itu nggih, itu satu. oke. Itu paper satu, itu terkait dengan regeneratifnya sendiri. Nanti paper kedua bisa terkait dengan Trihita Karananya dan seterusnya. Ini sudah bagus, Ibu. Tapi ekoturism in Pemogan Village ini sebenarnya ekoturism ya, Ya, ekoturism. Ada ini tuh ada hubungannya, Bu? Nggih, terkait dengan kenapa regeneratif dan eh, ekoturism ini berhubungan. regeneratif tourism ini jenis pariwisatanya. Jenis pariwisatanya, nggih. eh eh, Ekoturism ini tempat ekowisata, jenis Oh, apa? tempat ekowisata. Ya, apa? Desa-desa wisatanya itu, nggih. Desa Ya, wisatanya gitu. Oke, heeh. baik-baik. Ini sudah bagus, Ibu. Berarti memang ini sudah menggambarkan ciri atau sebuah hal yang menarik dari tulisan Ibu. Dari metodenya tuh sudah kelihatan soalnya, Ibu. Karena saya cek di Scopus ternyata jarang, Ibu, dan itu menjadi sebuah nilai jual atau hal yang Oke, menarik untuk dibahas nanti gitu, Ibu. Mantap, Ibu, oke, sudah siap. bagus judulnya. Nanti itu saran saya aja, kalau bisa jangan hanya satu paper nggih, Ibu nggih. Nanti malah Ibu Oke, pusing kalau semua dibahas di situ. oke, Begitu. siap. Mantap, Oke, Ibu. siap, Mas. Bungkus. Siap. Oke. Makasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Oke, silakan. Ada lagi dari Ibu Ida Ya, sudah. saya ya, Saya Mas. Boleh, Mas ya. Ibu. Silakan, Ibu Rustiana. Oke. Analisis. Oke. Ibu Rustiana, mic-nya masih belum terbuka, Ibu. Mohon izin. Halo, Ibu Rustiana. Mic-nya, Ibu. Suaranya, atau cuma saya, deh? Suaranya belum terdengar, Ibu. Ya, mohon maaf nggih. Oke, oke, baik. Monggo, Ibu, Ya, bagaimana, ya, Ibu? ya. Ibu? Ya, sebentar kok error nih malah. Oke. Mohon maaf. Aman, Ibu. Monggo. Ya, ya. Bentar, bentar. Bentar, Mas. Tak stop dulu. Oh, Mulai dari siap. awal lagi aja. Nggih, sudah terlihat ya? Malah salah, ya Allah. Oke, pelan-pelan dulu aja, Ibu. Ya, ini. Oke, masih loading. Terlihat ya? Oke, Udah sudah, Ibu. terlihat ya? Silakan. Ya, Bagaimana? oke. Jadi gini, saya itu kan kemarin baru semester 1 ini. Jadi sama Oke, promotornya itu diminta untuk eh bikin scoping review dulu karena kan untuk ujian itu kan oke. wajib publish dulu satu di apa Scopus gitu. Wah, Nah, oke, ini baik. tuh temanya saya itu adalah
terkait dengan TB. Jadi tuberkulosis itu kan di Indonesia itu kan kayak marak lagi gitu. Nggih, Sedangkan Indonesia itu kan 2030 itu sudah harus selesai TB-nya. selesai. Nah, kelompok rentannya itu adalah di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu kan sekali satu kena bisa kena langsung semua dan itu bisa menularkan di tempat yang lain gitu. Teman-teman lain benar. Nah, nggih kemana-mana. Nah, ini tema saya sudah disetujui oleh promotor. Benar. Jadi terkait dengan analisis determinan TB pada santri dan rekomendasi strategis penguatan layanan kesehatan Pondok Pesantren Kerapia Yogyakarta. Jadi promotor saya itu mintanya itu studi kasus aja. Nggih, Nah, saya akhirnya terpaksa ngambil Kerapia. Dari Kerapia itu mulai dari yang SD sampai yang SMA, kuliah begitu. Ya, mau kuliah. ada juga yang kuliah ya. Dan itu berbagai macam pondok, tapi nah yang apa tempatnya itu di Kerapia begitu. Ya, ya. Nah, sebenarnya saya bergabung di Rumah Scopus ini ingin bikin scooping review dulu, literatur review dulu begitu. Cuma Oke, promotor saya itu mintanya internasional begitu. Jadi semua oke. negara yang memang ada pondok pesantrennya gitu. Pesantrennya. Benar Ibu, benar. Oke. Oke, baik. Ada lagi Ibu? Iya, sementara itu. Oke, baik. Nah, saya sangat setuju dengan promotor Ibu karena memang kalau bisa paper kita atau tulisan kita itu tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita saja, tapi kalau bisa global, terbang sampai ke Amerika sekalian, Bapak dan Ibu. Karena siapa tahu paper kita ditunggu oleh mereka kan begitu. Jadi memang tidak ada masalah kalau kita mencantumkan contoh tentang tempat penelitian dalam judul paper kita, nggak ada masalah. Cuma ini coba Ibu blok judulnya Ibu, coba di blok Ibu dari analisis sampai Yogyakartanya itu. Berapa Oke. kata Ibu? Kok saya nggak kelihatan ya? Ada berapa kata di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. 8, 9, Yang bawah 10, Ibu, 11. 11. 15. Oh, 11. 15 Ibu. 15 kalau nggak salah. Oke. Pak 15 ya. Oke. Kalau yang bahasa Inggrisnya Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa? 7, Di blok 8, aja Ibu, 9. di blok aja. Di blok aja Ibu, biar lebih enak. Kan kelihatan nanti. Itu 20 kata. Ya. Gitu. Jadi ini terkait dengan tadi eh, biasanya ada beberapa jurnal yang memang membatasi jumlah kata dalam judul kan begitu ya Bu. Jadi kalau bisa saran saya sedikit kita akan ringkas. Saya tadi sudah menangkap apa yang Ibu ingin atau mungkin harapan riset Ibu ke depannya begitu. Ya. Satu sisi sebelumnya saya ingin tanyakan dari pondok ini sudah ada cara atau mungkin apa ya strategi gitu dari pondoknya terkait dengan menjaga kesehatan tuberkulosis ini, Bu, penanggulangan tuberkulosis? Jadi di pondoknya itu kan beragam sekali di sana. Jadi Iya. di Kerapia itu kan banyak. Ada yang sudah memiliki sistem, ada yang belum dan Oh, sebagainya. I see. Baik, Ya, baik, mungkin baik. kalau yang anak-anak itu lebih mudah daripada yang dewasa dan selanjutnya Oke, begitu. oke, baik Ibu. Nah, ini sudah menangkap. Jadi ini ada beberapa alternatif judul. Mungkin saya taruh di chat aja nggih, biar Ibu lebih enak nanti memindahkan daripada harus mengetik gitu. Ada Iya, beberapa, mungkin nanti bisa disesuaikan kembali karena saya yakin yang paham kan Ibu untuk risetnya nanti bisa iya, disesuaikan lagi untuk terkait dengan iya, judulnya. iya. Saya ada Eh, beberapa judul yang lebih singkat memang. Iya, itu aja Ibu. Karena memang kalau saran saya sebisa mungkin judul paper itu harus singkat, jelas, to the point gitu. Dan hilangkan istilah-istilah akademisi kayak pengaruh, terus analisis dan seterusnya itu malah terkadang saya bukannya menjelek-jelekan gitu, nggih. Kadang paper kita itu kan ditunggu bukan hanya orang-orang akademisi, tapi orang-orang yang non akademisi sekalipun kan menunggu paper kita. Harusnya sudah bisa mendapatkan manfaat. Oh, ternyata nggak harus paham istilah pengaruh hubungan kan nggak usah kan gitu. Itu aja. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini sedikit untuk gambaran beberapa judul ya Ibu ya, ada 2. Nanti bisa Ibu sesuaikan lagi di situ. Yang pertama saya menggarisbawahi kalau memang ada yang belum, dalam artian belum ada strategi penanggulangan tuberkulosis ini, judul Ibu bisa tambahkan kayak membangun ketahanan kesehatan santri gitu kan. Terus tambahkan titik 2, strategi optimal penanggulangan tuberkulosis di Pondok
pesantren kerapiak kan gitu. Atau mau Ini lebih, apa kemarin itu tuh hanya rekomendasi saja gitu. Jadi kita ya, tidak action tapi hanya merekomendasikan. iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi dalam artian itu harapan, harapan kita kan begitu. Oke, oke. Harapan riset. Memang bagusnya kan risetnya sudah selesai dulu Ibu, kan gitu Ya, harapannya. Gitu. Nah sekarang karena belum selesai, kita hanya bisa sebatas harapannya gitu aja. oh ya, Dari oke. yang Ibu sampaikan tadi, saya menangkapnya ini soalnya. Jadi antara membangun atau memang tujuan Ibu adalah menuju generasi yang sehat. Nah itu kan 2030 harus selesai kan begitu. Itu aja menuju generasi yang sehat. Bleh, itu mantap itu judulnya. Itu. Iya, terus mau Lebih keren sedikit lagi. nanya, ini kan Gimana? judulnya untuk penelitian ya. Kalau untuk Ya. scoping review-nya seperti apa ya advice-nya? Wah, kalau scoping review itu kembali, Bu. Karena kalau scoping review itu bisa kemana-mana soalnya, Bu. Kalau scoping review kan macam-macam. Ibu mau membahas tentang tuberkulosisnya, atau terkait dengan pesantrennya, atau terkait dengan cara atau strateginya, dan seterusnya kan macam-macam, Ibu. Gitu. Oke. Ya, ya. Jadi di sini saya mohon maaf, ini saya hanya sebatas mungkin Ya, memberikan oke, sedikit oke. rekomendasi untuk judul paper Ibu gitu. Supaya dalam artian tuh orang tuh tertarik dulu dari judul yang kita tulis di paper gitu loh. Oh, ini papernya bagus. Dari apanya? Dari judulnya. Nah, itu loh Ibu, itu yang kami harapkan. Ya, ya. Gitu Ibu, nanti bisa disesuaikan kembali. Mungkin kalau promotor ingin diskusi juga dengan promotor, monggo silahkan langsung saja begitu. Itu mantap Ibu. Oke. Silakan Ibu Rida begitu. Baik, saya share screen ya. Monggo Ibu, silakan. Chat saya kelihatan. Sudah ada. Oke, sedang proses Ibu. Oke, nah di sini. Nah, Narasi. ini Wih, saya itu eh, disuruh bikin paper tentang ekoteologi ya. Nah, ekotologi. Oke. nah, terus kebetulan saya di daerah Sumedang ada suatu kesenian namanya ngalaksa. Nah, Ngalak. ngalaksa itu kalau sekarang itu kan modern ya, jadi Oke. sudah jarang dipakai. Nah, makanya saya bikin judulnya Ngalaksa sebagai narasi hidup yang masih hidup di tengah ancaman lingkungan. Gimana, Mas? Ini sudah keren Ibu, sebenarnya sudah sangat apa itu sekali nggak. Tapi saya cek sebentar nggak. Saya ngecek di Scopus Ya, Ngalaksa ini apakah sudah populer atau belum gitu, atau mungkin malah baru, atau mungkin sudah lama dan seterusnya. Tapi sudah keren kok, ini mantap sekali ini Bu. Sebagai narasi hidupnya itu loh. Beuh. Oh sedikit Ibu, mantap. Berarti ya. memang ini masih sebuah novelty yang jarang dibahas orang Mm-mm. juga terkait dengan topik ngalaksa tradisional. Ini itu nggak kayak seremoni gitu nggak Bu ya? Iya, seremonial. Jadi gini, Seremonial. ketika panen padi itu ya, nah kita ada ritual Iya, namanya ngalaksa. Jadi menyiapkan padi-padi itu beras ya, udah jadi tumbuk jadi berat. beras. Nah, beras itu kemudian dimasukkan ke dalam lumbung. Iya, Selama 7 hari itu dikeluarkan, dicuci, dimasukkan lagi. Nah, pas hari ketujuh, iya. beras tadi itu ditumbuk jadi tepung, kemudian dijadikan laksa. Itu Laksa. semacam bubur, ya, begitu. Itu Oke, oke. untuk kesehatan. Jadi dalam rangka mensiasati agar tidak paceklik gitu. Klik benar. Ya. Oke, baik. Hmm. Mantap Ibu. Ini untuk narasi hidup di sini arti yang lebih luasnya apa Ibu? Saya biar lebih lebih Jadi jelas nih. narasi hidup itu adalah eh, ngalaksa itu merupakan ritual gitu ya, Ritual. yang masih hidup gitu. Jadi berupa cerita gitu. Kenapa Cerita. ada ngalaksa? Jadi ada sejarahnya gitu. Waktu zaman dulu itu ada tentara dari apa di Sumedang itu Jepang. sedang paceklik. Nah, Ya, kemudian diutuslah beberapa, kalau kita mah ya kayak bala tentara gitu, pergi ke ya, Mataram, bahwa di Mataram itu ada benih padi yang bisa hidupnya itu di tengah kemarau. Nah, kemarau. eh, tapi setiap bawa benih padi di Mataram itu, orang-orang Mataram itu nggak setuju kalau dibawa ke Tanah Sunda. Nah, akhirnya Oke. orang-orang Sunda ini, tentara orang Sunda ini membuat suatu alat musik yang namanya itu adalah tarawangsa. Jadi Karawang. dimasukkan ke dalam tarawangsa itu. Jadi kayak apa ya?
tidak terlihat bahwa mereka itu bawa benih padi gitu. Benar mandi. Oke, Ah, oke, oke, seperti oke. itu. Oke, Bu, itu sudah nangkap saya, sudah nangkap sekali. Mm-mm. Cuma ini sedikit ya, mungkin nanti bisa Ibu gunakan alternatif dari saya atau mungkin Oh Ibu iya boleh. tetap pakai judulnya itu nggak masalah. Tapi sama-sama kok Ibu. Ini saya menangkap dari punya Ibu aja. Jadi karena tadi kita bicara masalah untuk kayak musim-musim panceklik dan karena lingkungan sekarang lagi ya badai ya di mana-mana sedang Mm-mm. badai gitu. Nah ini kira-kira gimana Bu? Dan ini saya nggak tahu ya. Saya melihat judul di paper Scopus itu sekarang kebanyakan ada titik duanya gitu ya. Saya nggak tahu itu, Oh. tapi terkadang bisa buat sebuah judul itu lebih menarik gitu. Di sini saya Aha. kayak buat Ngalaksa titik dua sebagai suara kehidupan di tengah badai Wes, ya, lingkungan. ya. Nah, itulah Sebentar, bentar, kira-kira. bentar. Ada di chat itu ada? Ada Ibu, silakan dibuka chatnya. Jadi Oh kurang lebih iya, seperti itu. iya, iya. Gitu. Mau Heeh. pakai cara apa punya saya atau Ibu sendiri nggak masalah karena saya mengambil dari Ibu juga ini referensi. Mm-mm. Iya, Begitu Bu, makasih ya sudah Mas ya. mantap. Heeh. Sama-sama Ibu. Nanti jangan Stop lupa sih. ya bisa di breakdown ya keyword-keywordnya untuk kata kuncinya. Siap. Gitu. Pak. Oke, silakan. Ini Pak Saijo, monggo Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana Izin Pak? share. Monggo Pak, silakan Pak. Oke. Nah, ini saya punya penelitian Oke, sama dengan mahasiswa. oke. Baik. Pengen dipublish, tapi publishnya pengennya sih yang bisa sekopus lah begitu. Nah, ini Iya Pak. kira-kira Sudah sudah Pak. tak tulis lengkap seperti ini. Nah, Oke. mohon masukannya agar bisa didesain menjadi paper yang bagus lah. Oke Ini Pak. masih sangat Baik. sederhana sekali. Oke, Oke. baik. Mungkin sebelumnya saya harus sampaikan, benar. Kalau kita ingin tembus ke jurnal itu sekalian, kalau tembus ya ke Scopus sekalian, Bapak Ibu. Karena Oke. ya saya nggak tahu ya, kalau saya karena dari awal saya S1 semester 4 tuh diajari Pak Jo harus Scopus-Scopus ya, saya nggak kenal Sinta. Taunya Sinta tuh punya Rama, ada gitu aja. Jadi saya nggak kenal namanya Cinta dan seterusnya. Tapi menurut saya memang sama-sama kita menulis, sama-sama kita mungkin mengeluarkan biaya, tapi dalam artian kredit nih, kalau ada nilai kreditnya itu lebih tinggi Scopus, ya kenapa harus Sinta kan? Kenapa nggak Scopus kalian? Itu yang pertama. Itu nggih Bapak Ibu semuanya itu sedikit saran aja. Tapi monggo, kalau nyamannya dengan Cinta juga nggak masalah. Ini Bapak terkait dengan judulnya, ini judul riset nggih? Karena ada pengaruh-pengaruh itu kan masih. Iya, judul Iya. riset, kemudian Oke. mau dijurnalkan lah begitu. Oke, nah mungkin sedikit Pak, cerita sedikit Pak, kita bisa diskusi sedikit. Bisa Oke. diceritakan sedikit terkait dengan kesimpulan ataupun dari Oh judulnya. iya, ini semuanya sudah tak tulis lengkap, mulai dari pendahuluan, kemudian metode, kemudian Oh ya, ini untuk hasil, judulnya. Iya. Di kesimpulan sudah kesimpulannya saya coba. buat gitu. Kesimpulan, Oke. oke. Eh, Nah, coba Pak dari judulnya dulu Pak, dari judulnya. Saya lihat dari judul dulu tadi pengaruh apa? Pengaruh pengaruh pemberian serbuk gergaji ter, dan pengaruh pupuk kandang kambing terhadap pertumbuhan dan hasil ubi jalar di Oh, tanah berarti ini berpasir. oke oke oke. Ini maksudnya terkait dengan untuk apa nggih? Eh, pupuk gitu nggak ya Pak? Kayak Ya, pertumbuhan. jadi mengembangkan ubi jalar di Nggih. tanah berpasir. Jadi Nggih, nggih, tanah nggih, pasir yang nggih. kurang umum digunakan budidaya, kami coba untuk budidaya begitu. Nggih. Dengan Tapi memberikan memanfaatkan treatment. ini memanfaatkan seperti UKM setempat gitu nggih mungkin nggih. Serbuk gergaji. Ini kan berarti mungkin ada Iya, iya mebel dan seterusnya betul. gitu nggih. Baik, Oke. baik, baik. Oke, mungkin kesimpulannya Pak, kesimpulannya dari serbuk gergaji ini apa Pak? Baik, kayak ini. Apakah Jadi, pertumbuhannya meningkat? Apakah ya, malah jadi bisa? serbuk gergaji itu berpengaruh ya terhadap eh, berbagai parameter yang dituju, yang menjadi tujuan gitu. Oke, Jadi bisa bergaji juga, kemudian pupuk kandang juga berpengaruh gitu loh. Jadi dua perlakuan ini berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan begitu. oke, oke, oke. Ini meningkatkan berarti nggak Pak? Hasilnya meningkatkan semua ya? Jadi Bagus, dalam meningkatkan, artian bagus. meningkatkan. Jadi kalau tidak Oke. diberi itu hasilnya rendah, ketika diberi itu
meningkatnya signifikan begitu. Oke, 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 saya sudah menangkap Pak. Di sini berarti yang ingin Bapak tekankan adalah metodenya gitu, nggih. Metode kan bisa dari itu Pak, yang serbuk gergaji ini dan pupuk Kandang kambing, kambing. pupuk Nggih, kandang kambing itu sebagai metodenya atau cara yang Bapak tawarkan, iya. begitu. Jadi kita perlu menambahkan sedikit signifikansinya, apa bentuk perubahan gitu, apa bentuk perubahan dari eh, hasil riset Bapak gitu. Nah, di sini sedikit Pak untuk penambahan kalau tadi bisa Bapak bilang ini meningkatkan, ini bisa kita tulis Ya. kayak mungkin daripada itu dibuang, kita bisa dalam tanda kutip memaksimalkan hasil ubi jalar dengan kombinasi serbuk gergaji dan pupuk kandang kambing gitu. Itu contoh satu. Ini saya copy ke chat aja ya Pak ya, biar lebih enak nanti bisa Bapak cantumkan saja. Oke, Ini. di mana saya melihatnya? Oke, sebentar Pak, saya copykan dulu Pak, biar lebih enak. Ini saya sambil cek juga di Scopus apakah ini sudah populer Iya, atau iya, tidak. iya, iya. Minta tolong. Iya Pak. Oke. Nanti saya sarankan ini kembali lagi ya Pak, kalau memang paper Bapak fokus ke metodenya atau terkait dengan contoh serbuk gergaji dan pupuk kandang ini, nanti bisa gunakan judul yang awali dengan metode. Tapi kalau yang Bapak tekankan adalah hasil dari pertumbuhan ubi jalarnya, nanti gunakan judul yang pertama ini Pak. Sudah saya kirim Pak, ini nanti bisa disesuaikan. Saran Iya. saya ini bisa jadi dua paper kalau menurut saya Pak ya, bisa jadi dua paper. Jadi satu sisi kita bahas tentang metodenya, sisi lain Iya. kita bisa membahas tentang hasilnya Pak. Jadi bentuk Oh, iya. pertumbuhan dari hasil ubi jalarnya ini begitu. Jadi itu Bapak Ibu Bapak, Di saran mana saya saya memang melihat catatan Mas di Ivan? chat Pak, di chat sudah kelihatan Pak, di kolom chat. Di, di kolom chat yang grup webinar ini? Bukan Pak, Sambil di dibacakan kali, Mas. Oh, oh, iya, 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 iya. Bentar. chat Zoom ini Pak. Nggih, nggih, nggih. Sudah kelihatan Oh, Bapak? iya, 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 iya. Nggih. Nah, itu. Ada dua catatan nih, nggih. Ya, itu Pak. Jadi ini Pengukuran saya ambil hasil. dari dua sisi. Jadi sisinya tadi yang pertama kalau memang Bapak ingin membahas tentang hasil untuk memaksimalkan hasil ubi jalarnya itu bisa pakai judul yang pertama. Tapi nanti kalau Bapak ingin membahas tentang metodenya, mungkin ada komponen atau mungkin apa ya bahasanya itu elemen-elemen yang ada di serbuk gergaji atau pupuk kandang yang mempengaruhi pertumbuhan ubi, itu bisa menjadi paper kedua Bapak. Oh, Gitu. iya, iya. Tuh. Jadi memang saran saya Baik. jangan hanya jadi satu paper, Pak. Dah itu aja. Ini sudah bagus ini, Pak. The Effect peran of Shadow's Recognition and the Begitu, Bapak. Nanti bisa disesuaikan kembali dengan risetnya Bapak supaya tidak beda ya arahnya gitu. Iya, nggih. Berarti ini bisa didampingi untuk jadi paper yang bisa disubmit di jurnal Scopus ya kira-kira ya, Pak. Oh, iya, Pak. Kita kan tujuannya capaian kita memang sesi Iya. ke-8 adalah submit papernya, Pak. Tapi minimal kan Oh, first impression dari paper kita tuh harus enak dilihat dulu, Pak. Kayak kita lihat orang kan, wah, orangnya cantik, ganteng. Nah, itu loh, first impressionnya harus bagus dulu. Gitu, Pak. Gitu. iya, iya, iya. Gitu, Baik. Pak. Mantap. Langsung lanjut nanti keywordnya sudah nggak, Pak? Kata kuncinya sudah nggak? Sudah? Keywordnya sudah. Nah, nanti bisa Bapak Dan juga itu baru 4 nggih. Baru 4 ubi jalar tanah berpasir. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, oke. Mantap, Pak. Oke, nanti nanti kalau sekiranya ada keyword-keyword lain bisa langsung ditambahkan saja. Ini yang catatan jenengan ini untuk judul atau untuk judul ya? Judul, Pak. Bisa judul Kita yang kita ke judul dulu, Pak. Kita ke judul dulu oh iya gitu. iya. Oh enggak Iya. enggak enggak. Oke. Baik baik baik. Makasih makasih. Sama-sama, Bapak. Monggo. Oke. Izin Silakan. stop. Nggih. Ini siapa dulu nggih tadi nggih? Ibu Ratnia atau siapa dulu nggih tadi saya? Ya, saya Pak. Oke, Ibu, silakan monggo Ibu. Monggo. Ya, share ya. Oke. Belum ya? Belum ya Pak ya? Sudah, Ibu?
sudah terlihat. Nah, monggo Ibu, silakan kita bisa diskusi sedikit gitu. Ya, mana ya Pak? Bentar. Bentar Pak. Iya, aman Ibu, nggak apa-apa. Bentar, ini teh banyak file. Bentar Pak. Aman Bu. Eh, Dal, gerbang, gerbang, gerbang. Us, gerbang. Us. Ini sama. Ada kendala Ibu Rannya? Ya bentar, saya nggak kelihatan kalau di saya. Ini Oh, sudah ada ini ya Pak? Belum? belum Ibu. Tulisannya? Ini belum Belum muncul, ada. Oh, belum. muncul Oh, screen-nya. dikira Nggih. tuh udah ada. Bentar. Bentar ya Pak. Tadi sudah muncul, tapi nggak tahu, hilang. Oke. Kalau saya terkesima suaranya Mas Evan kayak wapres ini. Ya, karena sama-sama dari Solo, Bapak. Sama-sama dari Solo juga. Ya, mungkin tetangga tapi beda beda desa ya mungkin ya. Ya, mungkin identik ya, Pak ya. Identik ya betul. Iya. Judul dan abstrak. Nah, ini sudah mulai proses, Ibu. Yang mana Pak ini? Masih loading, Ibu, masih loading, belum muncul. Eh, eh, Wah, ini malah keluar lagi, Ibu. iya. Bentar, ya. Coba yang lain aja dulu Pak. Oh, boleh. Ya yang lain aja. Baik. Udah takutnya Oke, lama ini. baik. Nggih. Monggo, silakan Bapak dan Ibu yang itu Bu Dwi atau Bu Meria atau Bu Nindya, monggo yang bisa share screen. Boleh ke saya, Pak? Boleh, Ibu, silakan Bu Meria, monggo. Oke, sebentar. Bisa dilihat ya? Iya Ibu, tapi ini sepertinya terpotong ya, nggak terpotong. Oke, wah, Ya. Grid of Expert. Oke, siap Ibu, monggo. Saya mencoba benar-benar mengikuti step by step pelatihannya dan terima kasih untuk materi dari Mas Novan. Nah, ini saya mengikuti tadi ada title method. Jadi method ini metodenya ini sebenarnya Oke, hasil dari riset ya. benar. Ini langsung hasilnya hibrid. Jadi 3 metode, biasanya 2 metode Oke, of expert judgment, mediasi, dan arbitrase. ya. Untuk tadi masuk ke signifikan ya. Untuk Oke, efektivitas, kemudian objeknya tujuannya adalah penyelesaian sengketa konstruksi internasional. Nah, ini saya coba Inggriskan, hybrid of expert judgment, mediation, and arbitration harusnya ya, for the oke. effectiveness of international construction dispute resolution. Nah, keywordnya saya bikin ini dulu jumlahnya. Sebenarnya saya tadinya mau masukkan agak panjang ya, berdasarkan Oke, based on FIDIC. oke. FIDIC itu regulasi internasional, GCT, dan AIA. Cuman tadi saya belum paham yang titik 2 itu, jadi saya lagi coba bikin judul yang sederhana ini dulu. Mohon arahannya, Mas Novan. Oke, Ibu, mungkin ini sudah saya lihat, tapi ini bisa kita sampaikan dulu Ibu. Saya ini istilah hybrid expert judgment, mediasi, arbitrase itu apa gitu Ibu, terkait dengan sengketa konstruksi internasional itu. Baik, ini Ya. ada dalam setiap sengketa konstruksi itu kan ada mekanisme penyelesaian sengketanya. Biasanya juga ke pengadilan atau ke mediasi atau melalui arbitrase. Nah, ini expert judgment ini biasanya kalau dalam membangun itu biasanya kan ada pihak-pihak ahli yang ada di Iya, dalam iya. mendampingi. Nah, ini saya mencoba untuk mengembangkan 3 metode ini. Kalau yang sangat populer itu biasanya adalah mediasi dan arbitrase yang digabungkan. Nah, ini saya mencoba menggabungkan 3 metode, yaitu expert judgment tadi, mediasi dan arbitrase, agar penyelesaian sengketanya bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. Efisien. Tuh. Oke. Assessment. Oh, oke.
Oh benar Ibu, ini saya cek di Scopus, istilah-istilah expert judgment, mediasi, arbitrasi ini sudah sangat umum sekali nggih memang nggih. Sangat umum nggih. Oleh karena itu Ibu untuk meningkatkan novelty-nya maka digabungkan begitu nggih Ibu Iya, ya. betul. Oke, baik. Itu ya ini agak beda nggih karena menurut saya kalau bisa satu satu variabel itu bisa menjadikan satu paper, tapi karena mungkin Mm-mm, sudah banyak sekali yang mm-mm, membahas gitu, mm-mm, jadi mm-mm. mungkin di hybrid ya digabungkan aja semuanya gitu. Iya. Jadi nanti sebenarnya saya menunggu juga sesi untuk latar belakang ya. Jadi ada dua permasalahan sebenarnya Mas Novan. Jadi Ya, dalam riset itu ada dua permasalahan. Nah saya tuh pengennya itu permasalahan itu yang dipecah nanti menjadi dua ya benar, paper. Nah benar, benar. tetapi nanti saya mencoba minta tipsnya bagaimana sih misahin kan tadinya dia satu kesatuan gitu Iya, permasalahannya. Cuma mungkin nanti ya next iya meeting ya. nanti aja Bu Gampang. Ah, baik. Kalau tipsnya cara memisahkan sebenarnya kembali ke data ya Bu ya. Kalau misah mah Mm-mm. gampang gitu. Tapi kalau data kan Mm-mm. kadang sudah kita gabung variabelnya kan kalau kita pisah kan ya berarti riset ulang kan gitu bahasanya. Mm-mm. Itu aja. Oh Tapi gitu. nggak apa. Tapi nggak apa, masih aman Ibu. Jadi dalam artian seperti ini kalau ini saya cek untuk yang istilah arbitrase nggih. Iya, Arbitrase ini masih sedikit Ibu. Arbitration nggih kalau bahasa iya, Inggrisnya nggih. yes, Arbitration. ya betul. Oke, ini kebetulan di Scopus masih sedikit Ibu. Jadi kalau istilah arbitrase atau arbitration ini masih sedikit di Scopus. Oke, Jadi ini bisa menjadi sebuah judul paper tersendiri nantinya. oke Gitu. baik, Kalau bisa ini sendiri bisa terkait dengan contoh metode arbitration sendiri gitu aja. ya, Itu bisa nanti bisa di Scopus gitu. Karena saya lihat ini lumayan sedikit atau mungkin nggak sebanyak yang lain gitulah bahasanya. baik, Gitu. baik, Tapi kalau digabung pun juga nggak masalah. baik. Ada beberapa nanti Ibu bisa tambahkan untuk biar lebih cantik ya Ibu ya. Ini Mm-mm. untuk efektivitas penyelesaian sengketa itu kan umum sekali ya Ya, kayak monoton begitu. Nah tadi Ibu menanyakan fungsi kutip titik dua ya Ibu ya. ah, Fungsi titik dua. Jadi saya juga tidak tahu ini trennya mulai dari kapan gitu. mm-mm. Tapi saya kira titik dua di sini itu berperan dalam menyingkat judul. Jadi Mm-mm. contoh nggak ada istilah-istilah kayak untuk itu udah nggak ada, gitu kayak sebagai itu Mm-mm. nggak ada. Jadi langsung dikasih titik dua. Contoh uh, judul ibu ini Hybrid of Mm. Expert Judgment Mediasi Arbitrasi Mm-mm. titik dua, gitu kan? Oh, Aktivitas penyelesaian sengketa konstruksi nasional itu sudah sangat sudah sangat eye catching sendiri sebenarnya. oke. Karena tanpa ada untuknya dihilangkan aja, untuknya dihilangkan ganti dengan titik dua kan begitu Ibu. Itu Mm. bisa, Mm-mm. bisa. Mm-mm. Jadi itu bisa menjadi sebuah judul atau dalam artian ini tergantung ya. Ibu ingin membahas tentang apanya dulu di sini? Ingin membahas tentang Iya, metodenya apa metodenya. terkait dengan konstruksinya? Oh, metodenya. Iya, mekanisme metodenya. Metodenya. Jadi nanti ini saya ada bagan untuk mekanismenya, hasil dari risetnya. Nggih, nggih. Dari metodenya nggih, dari Mm-mm. metodenya. Mm-mm. Baik dari metod nggih. Mas Oke, Punten, kalau yang tadi katanya efektivitasnya agak kurang eye catching, gimana jadinya boxnya? ini sudah Ibu. Jadi tanpa Udah. ada untuknya dihilangkan aja. Jadi titik Oh, dua baik. efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi internasional. Saya nggak Oh, tahu. Kadang ini padahal cuma kita mengganti untuk dengan titik dua, tapi kesannya tuh kayak judulnya lebih 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 bagus ya, lebih oke. lebih lebih ada penekanan gitu loh bahasanya. Baik, Gitu. baik, baik. Itu Ya, nanti bisa kalau memang Ibu menekankan terkait dengan metodenya, wah itu saya agak susah nih karena ada 3 variabel ini Bu, ada 3 iya. variabel ya. 3 variabel ya. 3 variabel ini bisa digabung ada istilah baru mungkin Ibu. Saya ada penemuannya, tapi ini baru pengajuan Oh, EJCDR. oke oke. Saya Nah lagi itu mempropos, iya, mempropos ininya jadi kan hasilnya. benar Ibu. Jadi kan Eh, kalau memang ada nama istilah yang bisa menyatukan kan lebih cantik gitu ya. Contoh judul tadi kayak digital marketing itu kan kita memang bicara masalah digital marketing, tapi dalamnya kan banyak itu ada sosial media, ada teknologinya, IT-nya dan seterusnya kan macam-macam tuh variabelnya, tapi dibungkus dengan namanya digital marketing kan begitu. Nanti kalau memang sudah ada
singkatannya atau mungkin penggabungan antar 3 variabel ini bisa Ibu langsung tulis saja nggih, gitu aja bisa juga di situ. Baik. Jadi nanti Ibu bisa menulis seperti judul yang Ibu tulis yang sekarang ini bisa, atau kita bisa tulis judul yang seperti ini juga Ibu. Tapi ini saya ambil dari 2 variabel dulu nih, gitu, dari 2 variabel dulu. Nanti kalaupun memang bisa tambahkan juga, gitu. Ini yang pertama. Jadi ada kayak kita menggabungkan antara sinergi, mediasi, dan arbitrase gitu. Sebagai mekanisme hybrid. Nah, itu kan mekanisme hybrid dalam menghadapi sengketa. Jadi bukan hanya efektivitas penyelesaian, tapi sebagai cara menghadapi kan begitu. Itu juga. Punten Mas, sinergi mediasi arbitrase sebagai Di kolom chat Ibu mungkin. Kolom chat itu. baik. Iya, sudah kayak Oke, kopi. Saya tahu Bapak Ibu takutnya kalau ngetik itu jangan Ya. dibiasakan kerja keras Bapak Ibu. Itu ngetik itu kerja keras. Rumah Scopus itu cocok untuk orang yang malas gitu. Copy paste aja. Nggak Baik. usah ngetik itu lama Bapak Ibu. Itu kayak Baik, terima kasih. Saya gitu. stop share ya. Nanti, Mungkin yang lain ya, juga mau. siap, Terima kasih silakan banyak Ibu. Mas Sofan Sama-sama masukannya. Ibu. Ya. Mas Novan, boleh saya? Boleh Ibu, silakan Ibu Dwi. Monggo, Nggih. silakan Ibu. Ini Mas, Oke, bagaimana Ibu? jadi ini saya meneliti, ini sebuah riset di mana sekarang ini ada rekonstruksi kembali tentang energi feminin yang Nggih, dilakukan para generasi Z, para kreator kreator. generasi Z. Jadi Nggih, saya mengambil riset dari para influencer dari sisi generasi Z, kemudian ambil video-video mereka sebanyak 30 video. Dan kemudian dilakukan analisis tematik dan kemudian ketemu hasilnya bahwa ada representasi dari feminine energy ini yang dimunculkan dengan beberapa tipe begitu atau kategorik, dan saya menganalisis kemudian dengan peer Bourdieu, dan kemudian ditemukan ada negosiasi makna berdasarkan algoritma digital sekarang ini. nggih. Itu Mas kurang lebih. Oke, ini berarti risetnya dari data yang diambil dari influencer-influencer ya, Bu ya? Iya, dari influencer-influencer. Sementara yang selesai baru 3 influencer yang memiliki kurang lebih 10 10.000 follower, 20.000 berarti follower. untuk apa? Untuk kriterianya ada ya, Bu ya? Untuk Ada kriterianya ada kriterianya. gitu. Iya. Oke. Z. Tadi membahas tentang feminitas ya, Bu ya? Ya, feminine energy. Jadi feminine energy ini ada 2, ada black sama white. Nah, yang muncul sekarang ini white. Ini jadi tidak sekedar muncul dari perilaku, tapi juga beberapa yang diwujudkan dalam visual, verbal, emosional dan lain sebagainya. Oke. Jadi intinya bahwa feminin itu sekarang bukan berarti lemah gitu. Perempuan tuh ada kekuatan di balik feminitas itu. Oke. Wah, ini ada istilah-istilah baru. Saya nggak tahu ternyata feminin ada white sama black, itu saya nggak Iya, paham gitu. feminine energy Mas. Energi feminin ini memang agak jarang ya. Iya. Saya juga sebentar, Bu. Saya cari di Scopus juga. Oke. Feminin. Tadi ada white sama black ya, Bu ya? Iya. Tidak menggambarkan wanita itu lemah gitu, nggih. Iya. Oke, ini terkait dengan judul Scopus feminine, nggih, Femininity. Iya, feminin ya, feminine. Energi feminin. Energi feminin ya, feminine energy. Oh iya. Ini lumayan ternyata di Scopus lumayan, tapi istilahnya mungkin sebentar saya gabungkan dulu. Oh enggak deh, enggak, ini sedikit Ibu. Ini sedikit, tadi saya belum. Oh iya, itu cuma sedikit. Oke. Nah, ini
Tapi namanya bukan feminine energi, nggih. Namanya hanya feminisme, energinya sendiri, feminim sendiri. Oh, belum ada Ibu. Ini malah malah bagus ini Bu. Malah menjadi novelty sendiri nanti. Oh gitu. Di Scopus malah ini saya nggak menemukan keyword ataupun kata kunci. Memang ada fenomena energis, energis ya, bukan energi, Mm-mm. ya. Energis. Energi, energis. Banyak berarti feminin, energis Iya. banyak ya. Gini ya. Fenomena energis define Vedic ontology scientific injury using Kayak gini Mas. iya, fenomena. Oke. Ini jarang Ibu, jarang dibahas. Mungkin kalau terkait dengan perempuan itu lemah itu mungkin sudah sering, tapi kalau energi feminin ini sendiri unik dari sebuah istilah yang unik di situ di sini. Itu. Jadi untuk apa ya? Biar menjadi sebuah hal yang menarik nanti, karena ini sebuah istilah yang apa ya? Ini istilah yang mungkin unik ya, jarang-jarang digunakan juga. Ini kita bisa menganggap sebagai stereotip tidak, Bu? Stereotip Dari pandangan. stereotip yang berkembang, iya. Awalnya Iya, stereotip yang gitu. berkembang. Betul. Jadi dalam artian kita bisa kayak menghilangkan atau mengurangi stereotip masyarakat luas ini terkait dengan perempuan itu sebagai simbol apa makhluk yang lemah gitu dalam artian gitu. Iya, terutama di Gitu. Gen Z, Mas. Oke, itu bisa. Oke. Berarti kita ambil stereotipnya dulu. Oke, kalau seperti itu, yang Ibu ingin jual apa? Metodenya sendiri, energi femininnya ini, atau dalam artian tadi, kayak untuk Bordu menghilangkan. teoritisnya, artinya sebetulnya itu bagian dari habitus modal dan arena mereka untuk membentuk satu performa identity. Performa, oh Ya, identitas. Oke, berarti untuk berarti hasilnya untuk para wanitanya gitu ya, Bu? ya, Kekuatan ya, wanitanya. ya. Oke. Wah, Cuma ini dia kan keren. berhadapan dengan algoritma gitu loh, Mas. Iya, baik, Bu. Wah, ini keren ini. Ini mantap ini. Oke, kalau seperti ini agak susah nih. Ini karena ini sosial ya, Bu ya. Saya mungkin bidangnya Iya. karena backgroundnya IT, 1 tambah 1 ya 2. Kalau sosial tuh kadang bisa 5 ya. Jadi agak-agak sebentar kayak Bu. Oke, saya agak merangkai dulu sebentar di sini. Kalau terkait dengan itu konten TikTok. Ini hanya di TikTok ya, Bu ya? Nggak ada di IG, nggak ada TikTok. di TikTok aja nggak ya? Iya, di influencernya kebetulan ininya di TikTok. Dan dia pengikutnya banyak sekali, kemudian ditiru anak-anak, generasi Z dan lain-lain gitu, Mas. Influencer-influencer perempuan. Oke, saya sedikit sudah menangkap. Ini kalau kita gunakan judul Ibu itu kan belum kelihatan signifikannya ya, Bu ya. Jadi dalam artian saya nggak tahu ini mau diarahkan kemana gitu. Variabel-variabel ini mau ke dana energi ini mau apa? Ini kan hanya X terhadap Y kan gitu bahasanya. Kan gitu. Dalam artian X terhadap Y gitu. Tapi belum ada terkait dengan signifikansinya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Tapi oke, sebentar. Mungkin ada saya berikan alternatif ya Ibu ya. Nanti bisa Ibu sesuaikan lagi dengan risetnya. Ini sudah selesai nggih risetnya? Sudah. Sudah selesai. Tapi kalau sebetulnya ini kan baru 3 ya, dapatnya baru analisis sampai 3 influencer. Nggih. Rencananya sampai 5, cuman yang 2 belum dapat, belum bisa wawancara. Oke, berarti ini sudah dalam artian gambaran 70% risetnya? Lebih, ya, kurang lebih. Lebih. Oke. Tinggal dikembangkan lagi nggih. Iya. Saya ketikkan di sini satu. Oke. Di chat ya, Mas? Identitas.
Iya Bu, saya sedang ngetik ini sebentar. Oh, Oke. baik. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini nanti cocok dengan riset Ibu atau tidak, tapi nanti bisa disesuaikan lagi nggih. Ini karena Iya. ini nanti Ibu yang bisa terkait dengan lebih cantiknya gitu. Jadi yang pertama terkait dengan tadi ini sedikit mungkin karena satu sisi feminim energy ini masih sedikit dibahas, jadi kita bisa menggali gitu dalam artian gitu kan. Mungkin menemukan menggali kuasa energi feminin dalam kreasi konten di generasi Z sekarang kan begitu. Atau karena dari riset Ibu tadi menggunakan terkait dengan konten apa nih? Istilahnya apa nih? Kreator-kreator gitu nih, Ya, kreator, kreator, kreator-kreator influencer. gitu. Influencer. Nah, itu bisa Ya. juga kita bisa dalam artian supaya feminitas itu tidak dipandang rendah atau bagaimana gitu, kita bisa menulis kayak merayakan feminitas kreator Gen Z dan pembentukan identitas gitu bahasanya Oh, di baik, TikTok baik, dan sebagainya. baik. Jadi Jadi ya, si teorinya nggak perlu muncul ya, Mas? Teori. nanti kalau kita bicara teori-teori mending di metodologi penelitian Ibu, Oh, gitu oke. nggak perlu dalam judul karena kalau semua kita bahas dalam judul nanti malah kebanyakan Ibu. Oh Gitu ya, aja. Oke. baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nanti bisa disesuaikan lagi game. Iya, Oke. iya, baik, baik. Siap. Baik. Oke, silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu Saya tadi? boleh, Mas? Boleh, silakan Ibu. Oke, baik. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah 9. Belum ya? Baru proses Ibu, masih proses. Oke, ya sambil saya ceritakan dulu aja ya Mas ya biar Boleh Ibu, nggak terlalu bagaimana? malam. Ya jadi ini untuk keperluan disertasi sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya belum sampai ke dalam tahap benar-benar penelitiannya gitu. Simpulan. Jadi Oke, masih baik. dalam tahap literatur review gitu. Jadi dari tugas-tugas kuliah yang ada itu sudah ada 2 hasil literatur review. Yang satunya scoping review, yang ini meta analisis gitu. Yang scoping review dia jadi tema besar penelitian saya tentang post traumatic growth gitu atau pertumbuhan pasca trauma gitu. Oh, Jadi I see. pertumbuhan pasca trauma. Jadi sebenarnya kalau untuk disertasi saya tuh sebenarnya fokus ke korban bullying gitu ya. Jadi korban-korban bullying gitu. Terus kemudian selama ini kan memang yang tersorot di penelitian-penelitian maupun media itu adalah korban-korban bullying yang kemudian dampak negatifnya itu seperti apa begitu ya. Jadi entah Benar. itu depresi atau stres atau Oke. yang lainnya begitu. Kalau ini saya ngambil dari perspektif psikologi positif gitu ya, di mana individu-individu tuh punya potensi untuk kemudian bisa growth gitu ya, bahkan dari pengalaman terburuknya gitu. Dalam hal ini bullying. Nah, untuk yang scoping review itu kemarin saya udah pakai untuk mencari tujuan scoping reviewnya adalah untuk mencari determinan dari post traumatic growth pada korban bullying begitu. Untuk yang scoping review gitu. Cuman kalau yang meta analisis ini kemarin mau spesifik ke korban bullying itu ternyata sulit sekali gitu. Maksudnya waktu itu saya kesulitan untuk mencari artikel gitu. Untuk scoping review sendiri kemarin hanya menemukan 6 artikel gitu. Itu pun ada satu yang tidak spesifik ke bullying gitu ya sebenarnya. Dia lebih ke polyvictimization gitu ya. Tapi akhirnya ya udahlah saya pakai juga gitu. Nah, yang ini akhirnya saya perluas ke individu yang mengalami viktimisasi. Viktimisasi di sini yang dimaksud adalah interpersonal violence gitu ya. Interpersonal violence itu ya misalnya kayak KDRT, abuse, atau misalnya orang-orang yang mengalami pelecehan atau yang lainnya gitu ya. Pokoknya terkait dengan termasuk bullying juga gitu ya, yang terkait dengan bagaimana mereka itu mengalami kekerasan yang itu sifatnya interpersonal dari orang lain begitu. Ini saya hubungkan dengan dukungan sosial karena lagi-lagi
meskipun sudah saya lebarkan, saya masih agak kesulitan untuk mencari artikelnya gitu ya. Sementara kan meta analisis kan butuh butuh artikel Benar, yang cukup banyak gitu loh sebenarnya benar gitu. Ibu. Akhirnya saya ke dukungan sosial saat itu. Jadi saya Oke. nemu 9 artikel gitu, 9 artikel terus bisa saya breakdown lagi ke 12 studi karena ada satu artikel yang dia ada beberapa studi begitu. Kira-kira seperti Oke. itu gambarannya. Oke, ini saya sudah menangkap Ibu karena ini ada beberapa karena disertasi nggih, saya ulangi lagi. Iya, iya Disertasi. betul. Oke, berarti memang kalau bisa jangan hanya dari satu paper Ibu, karena tadi ada banyak hal yang bisa kita bahas gitu terkait dengan contoh simpel untuk bagaimana kita menanggulangi post traumatic growth-nya ini. Itu untuk menangani post traumatic growth itu sendiri itu bisa menjadi sebuah paper sendiri, Bu. Gitu. Jadi fokus ke bagaimana kita menanggulangi traumatik ya, trauma gitu, pertumbuhan trauma dari pasiennya ataupun dari korban bullying itu bisa jadikan satu paper sendiri. Atau kalau Ibu terkait dengan dukungan sosial, berarti di sini kan kita harus menggambarkan dukungan sosial yang seperti apa kan begitu. Jadi itu bisa menjadi paper khusus sendiri khusus untuk membahas tentang faktor-faktor dukungan sosial yang bisa digunakan untuk korban bullying dan seterusnya kan begitu. Itu jadi ada beberapa pembahasan contoh simpelnya saja. Ini judul Ibu ini kurang apa ya? Ya tadi saya bilang kurang signifikannya Ibu. Saya belum menemukan adanya sebuah apa ya harapan yang Ibu ingin capai. Contoh dari dukungan sosial ini sebagai apa ya? Kunci untuk sebagai untuk mengurangi trauma dari pasiennya atau mungkin sebagai meningkatnya semangat gitu atau kekuatan untuk korban ini untuk menjalani hidupnya dan seterusnya kan begitu. Jadi memang belum kelihatan dari segi signifikan atau kontribusi manfaat dari paper Ibu nanti. Jadi ini saya tuliskan, ini sedikit gambaran untuk judulnya supaya nanti ada jelas gambaran seperti apa. Itu mungkin ada beberapa, nanti satu terkait dengan dukungan sosial itu sendiri. Terus ini saya tambahkan juga mungkin kalau Bapak Ibu ke arah ini ya. Untuk ya. Oke. Jadi urgensinya ya, kayak pentingnya penelitian ini yang masih belum terlihat di judul itu Iya ya. Ibu. Jadi ini Signifikansinya. saya nggak tahu gitu, tapi setahu saya hampir semua jurnal itu pasti menanyakan apa bentuk kontribusi riset Ibu. Meskipun Ibu mungkin menggunakan literatur gitu, tapi kan kita membreakdown keyword-keyword ini apa yang bisa didapatkan kan begitu. Itu pasti harus muncul dalam judul papernya. Jadi harus menjelaskan apa bentuk kontribusi paper Ibu. Jadi dalam judul itu meskipun nggak bisa kita sampaikan detail, tapi minimal ada apa ya bahasanya tuh ada korelasinya gitu. Jadi lebih enak untuk lebih tahunya pasti nanti dari isi, kesimpulan, dari metode dan seterusnya. Begitu. Nah, ini sedikit Oke, ini agak itu nggih. Bangun jembatan. Oke. Dukungan sosialnya seperti apa, Ibu? Dari lingkungan, orang tua, keluarga, guru, atau ini sekolah nggih? Biasanya bullying sekolah. Enggak sekolah sih, jadi ini luas sih ke orang-orang Oke. yang itu. Jadi dukungan sosial ya bisa dari macam-macam. Intinya dukungan yang dia dapat dari lingkungannya gitu ya. Entah itu misalnya eh, apa namanya dari keluarga, dari teman-temannya, atau dari significant other atau orang-orang lain yang di lingkungannya gitu. Oke. Oke. Baik, kalau seperti itu bisa Ibu, ini bisa. Oke, ini sedikit nanti bisa disesuaikan lagi. Mungkin apakah memang cocok atau tidak, tapi kurang lebih sebentar saya tuliskan dulu. Sama sekalian tanya Mas, ini kalau misalnya kita mau submit ke Scopus kan harus dalam bahasa Inggris tuh. Itu ya Oh iya, biasanya benar. itu tools yang
tools yang kemudian kuat untuk kemudian bisa mentranslate dengan baik itu biasanya kayak gimana, Mas? Gitu. Kemarin saya coba translate misalnya pakai ChatGPT gitu. Cuman kan ada beberapa beberapa kayak jurnal yang Scooping ini sudah saya submit ke itu jurnal Scopus Q2 gitu. Cuman masih belum Iya, ada balasan. Cuman di situ dia menuliskan bahwa AI detektornya itu maksimal 20% 20 gitu. 20%. Nggih, benar. Jadi kami sangat tidak menyarankan kalau Ibu mentranslate sebuah naskah paper atau tulisan itu pakai AI kan begitu. Apalagi kita hanya copy paste kan begitu Ibu. Kalau saya itu pakainya DeepL gitu, Oke. pakainya DeepL. Jadi bukan Google Translate karena Google Translate itu kadang-kadang meskipun dia bisa berubah menjadi bahasa Inggris tapi bahasanya bahasa mesin itu loh. Saya kadang-kadang nggak sukanya tuh. DeepL. Kalau saya Kalau pakainya DeepL. Grammarly, Mas? Nah, itu Ibu. Jadi awalnya kita pakai DeepL dulu. Nah, yang memperhalus, mempercantik nanti adalah Grammarly gitu. Oke. Oke. Itu nggak terdeteksi AI kalau Grammarly itu? Tidak Ibu, karena sebelum ada AI sudah ada Grammarly dan Grammarly itu bukannya AI, dia tuh hanya membenarkan kosakata, merapikan tulisan kita kan gitu Ibu. Bukannya kita Oh, minta tolong tuliskan ini dalam bahasa Inggris enggak gitu Ibu. oh, berarti kalau dari hasil Grammarly itu kita copy paste ke Word, dia nggak terdeteksi AI ya? Loh, itu nggak usah di copy paste Ibu. Ibu tinggal klik sama seperti webinar kita Kamis malam kemarin tinggal diklik Oh, udah saya kan belum gitu. lihat. Oke, siap. Oke. Gitu. Jadi itu kalau saya pakainya DeepL nanti dipercantik dengan namanya Grammarly. Tapi itu materi kita di finalisasi sesi ke-7 kalau nggak salah. Nanti aja Bapak Ibu. Nanti silakan tetap ikuti step by step dari kami dari sesi 1 sampai 8 nanti akan kami dampingi satu persatu. Gitu Ibu. Aman. Oke. Baik. Itu kita kembali ke topik. Ini sudah saya kirimkan Ibu untuk judulnya. Silakan Ibu bisa mungkin sedikit sesuaikan dari apanya mungkin. Kalau saya yang penting itu jelas metodenya apa, hasilnya apa, objeknya siapa kan gitu aja. Itu kalau judul 1 ini saya ambil metodenya adalah dukungan sosial dan ketahanan. Ini sebagai bentuk apa ya metodenya. Terus kunci menuju pertumbuhan setelah itu adalah sebagai bentuk signifikan dan objeknya gitu. Nanti bisa disesuaikan lagi Ibu. Tidak perlu harus ditulis ini meta analisis by literatur atau SLR sistematik literatur nggak usah nggak apa-apa gitu nggak karena harus ditulis ya. Soalnya kan sebagian besar saya ngelihatnya dia biasanya selalu ditulis SLR atau meta benar analisis itu gitu. ya jadi memang ya nggak wajib gitu sih, boleh ada boleh tidak karena saya hanya menekankan tuh kalau kita tulis tuh kadang jumlah katanya lebih banyak kan gitu Ibu, padahal kan ada beberapa jurnal yang membatasi jumlah kata gitu. Lebih ke situ aja. Kalau memang nggak ada batasan silahkan dicantumkan kayak ya this study menggunakan systematic literature review gitu juga boleh. Oke, jadi kalau misalnya memang jumlah katanya masih mencukupi, dicantumkan nggak apa-apa ya Cantuman berarti? nggak apa-apa, benar Ibu. Gitu. Oke, baik. Terima Itu kasih Mas. Ya. sama-sama Ibu. Oke, kita kembali ke Ibu Ratnia. Bagaimana Ibu Ratnia? Ya, enggak. Sudah bisa? Sudah bisa. Oke, baik. Silakan Ibu langsung. Ini selain Ibu Ratnia ada lagi yang belum di sharing atau belum sharing? Oh, belum. Oke, baik. Siap. Silakan Ibu Ratnia mungkin. Ya, Pak Nopan. Saya ada ini ada pilihan judul untuk riset yang sudah dilakukan. Risetnya sih ini menunjukkan adanya pemanfaatan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi terpilihnya Ine Purwaderi Sundari sebagai caleg incumbent di pemilu legislatif tahun 2024. Nah, apakah judulnya yang pertama ini ya baiknya faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya Ine Purwadewi Sundari sebagai caleg perempuan, atau yang kedua nih pemanfaatan modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial? Karena ini ketiga modal ini saling melengkapi begitu. Oke. Kalau saya lebih suka yang nomor 2 Ibu, karena kalau judul isinya faktor-faktor yang pengaruh itu kayak kurang gitu aja. Itu bukan menggambarkan. Kalau lebih bagus kan mungkin kita menganalisis kan gitu, bukan faktor-faktor lagi kayak mungkin mengungkapkan itu lebih keren kan, mengungkapkan pengaruh ternyata dan seterusnya gitu. Mungkin Jadi itu kalau lebih saya luas lebih suka
Nah, Yang nomor 2 Ibu, lebih yang itu berdua kayak yang ini ya. penguatan, Nah, terus ini kalau lihat dari Scopus gimana ini Pak? Kalau ininya banyak yang eh, sudah melakukan belum? oke, mungkin bisa dibesarkan sedikit Bu, masih agak Oh, kecil ini. bentar ya. Modal politik, modal sosial, modal Dan sosial, modal lalu ekonomi. dan modal ekonomi. Bisa diceritakan sedikit Ibu, mungkin sambil Ya, saya ini penelitian ini memang ingin melihat salah satu anggota legislatif yang memang dari 3 periode itu selalu menang. Ternyata memang beliau itu memanfaatkan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi yang satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, jadi itu sebagai faktor yang mempengaruhi hingga beliau ini menang. Di dalamnya Oke. itu ada beberapa aspek dari masing-masing modal yang menentukan, yang menjadi strategi beliau dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, penempatan pada nomor urut kecil, kemudian dapilnya itu strategis yang didukung oleh jaringan keluarga, kemudian adanya tandem atau kerjasama yang dibangun caleg-caleg incumbent di kabupaten yang menjadi dapilnya. Jadi ada semacam kerjasama dari provinsi, kabupaten, bahkan ada yang dari nasional untuk tandem bekerja sama di dalam kampanye, kemudian memanfaatkan program-program yang dibawa dari dapilnya. Kemudian juga di dalamnya itu ada juga relasi sosial dengan masyarakat yang dibangun melalui kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian juga memanfaatkan komunitas-komunitas sosial, tokoh-tokoh agama, masyarakat untuk berinteraksi dan mendukung dirinya. Kemudian Ya, juga adanya rekam jejak beliau karena selama 2 periode sebelumnya itu beliau juga memegang jabatan politik di Provinsi politik. Jawa Barat sebagai ketua praksi salah satu partai politik. Dan yang terakhir itu adalah modal ekonomi karena dia memanfaatkan modal ekonomi untuk membiayai kampanye dan gerakan-gerakan mobilitas lainnya. Ini juga dimanfaatkan untuk memenangkan eh, DPRD ya, pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat. Gitu, Pak. Oke, ini sudah. Berarti kita menganalisis Ibu Inyo Perwadewi Sundari. Sundari. Oke, itu Ya. Oke. Di situ mantap Ibu, di sini sudah saya tangkap. Berarti ini menjadi metodenya Ibu atau cara yang ditawarkan kan begitu. Jadi ini bisa menjadi sebuah judul. Kalau begitu metodenya itu bukan hanya mengungkap dan seterusnya, tapi saya tuliskan saja biar lebih enak. Oke. Nah, ini biar kesannya itu tidak monoton dan mungkin tidak datar gitu. Ini bisa gunakan ini Bu, kalau memang Ibu mengulik atau mengungkap metode yang digunakan Ibu Eno Perwadewi ini, nanti bisa Sundari nih, Sundari. Oke, monggo Ibu. Nah itu sedikit kalau Yang saya ini ya, bilang modal karena tadi sebagai Ibu, senjata ya. ya. Betul. Jadi modalnya itu nggak harus disebutkan di awal, nggak harus di Oh, itu judul, ya. tapi bisa cantumkan dalam mungkin bodinya saja, bagian metodenya itu bisa nanti bisa dibahas satu persatu. Tapi di sini saya menangkapnya modal ini sebagai senjata kan begitu, Bu, sebagai cara gitu Betul. keberhasilan Ibu Eno Perwadewi Sundari di panggung pemilu saat itu gitu. Atau biar lebih bagus lagi strategi cerdas Eno Perwadewi Sundari merajut modal untuk kemenangan pemilu 2024. Nanti bisa dikombinasikan atau disesuaikan lagi gitu. Baik. Ini Jadi ya Pak nggak usah ya. panjang-panjang judulnya. Ya. Benar itu. Tapi isinya adalah tentang ini pemanfaatan modal ya Pak ya. Gitu. Iya, nanti isinya adalah Baik. model-model itu nanti Ibu bisa jabarkan satu persatu. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Nova. Sama-sama Ibu. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Iya, boleh. Terus terakhir ada Pak Sajio. Saya belum Mas, izin Mas. Oh Pak Agus, monggo Pak. Sebentar Mas ya. Yeah. Ini gimana, udah kelihatan Mas? Masih loading Bapak? Loading. Nah ini sudah kelihatan. Oke. Sinyal di sini lagi susah Mas, soalnya saya di ujung perbatasan. Saya di ujung perbatasan mana ini Pak? Di Malaysia Mas, ujung perbatasan. Oh di Malaysia, Masya Allah. Oke baik. Nggak apa Pak, kita pelan-pelan dulu. Silakan.
Baik. Jadi rencananya ini Mas, saya ada judulnya sih seperti ini. Cuman saya belum mengulik-ulik lagi sih judul seperti apa. Karena Oke. memang apa ya? Mungkin kalau ada pendapat lain gitu Mas. Karena ini memang variabelnya sih yang saya munculkan nih, Mas. Ada 4 variabel. Variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, sama kesetaraan gender. Oke. Khususnya di Kalimantan Barat, Mas. Rencana nanti menggunakan apa nih? Menggunakan rem, pakai random efek model. Rencana seperti itu. Pakai apa Pak? Pakai apa? Mohon maaf. Random efek model. Oh, oke, itu metodenya, oke, analisisnya. Itu metodenya nanti. Cuman di sini kayaknya tidak tercermin ya di judulnya ya kayaknya ya. Ya, itu nggak usah Pak, itu biarkan di metodologi Ah, penelitian aja itu lebih detailnya gitu. mm, Oke, menunjukkan tentang bebas kemiskinan. Wah, ini sebenarnya untuk judul awalnya sudah bagus Pak, kayak menuju Kalimantan Barat bebas kemiskinan itu kan sudah sangat bagus sekali sebenarnya. Gitu. Evaluasi peran pertumbuhan. Oh, ini kalau kita bicara evaluasi berarti eh, peran di sini atau cara di sini sudah ada ya Pak sebenarnya Pak ya. Cuma perlu dievaluasi gitu nih. Atau ya betul, bagaimana Pak? maksudnya kan gimana ya, maksudnya datanya kan sudah ada. Kita hanya Iya. mengevaluasi apakah apa namanya itu angkatan kerja ataupun penyetaraan gender itu berpengaruh ataupun apa namanya ya bisa mengurangi kemiskinan gitu maksudnya Mas gitu Iya. ya. Ah, ah. Oke, baik. Nah, di sini yang Bapak ingin jual terkait dengan apa? Sebenarnya yang mau saya jual tuh membebaskan kemiskinan sih Mas. Pengentasan kemiskinan sih Betul. Oh, sebenarnya. bukan kemiskinannya ya. Oke, baik. Oke, oke, Ya. oke, oke, oke. Oke, kalau Sadis, seperti itu, sadis nggak ya menjual kemiskinan ya? itu enggak apa, malah itu sebagai apa yang ditunggu-tunggu, mungkin caranya apa kan gitu bahasanya, Pak. Gitu. Ya. Oke, nah ini sudah bagus Pak untuk judulnya, tapi ini sedikit mungkin Baik, mungkin ini alternatif lain gitu nggih, mungkin supaya baik. biar Bapak itu aja. Jadi saya tidak akan menulis semua apa namanya variabel-variabel itu. Nanti saya hanya mengambil contoh terkait dengan ekonomi yang kuat adalah masyarakat yang sejahtera kan begitu. Itu aja. Ya. Jadi evaluasi Kalimantan Barat dalam mengatasi kemiskinan. Saya ambil satu topik terkait dengan ekonominya sendiri begitu. Karena mungkin ekonominya kuat, nanti juga angkatan kerjanya meningkat dan kesetaraan gendernya nanti juga mungkin lebih merata kan begitu. Jadi ini bisa sebenarnya Bapak breakdown menjadi beberapa paper itu supaya lebih enak nanti Pak, lebih enak bahasnya itu aja kalau saya harapnya itu. Jadi kalau terkait dengan kemiskinan ya Bapak mungkin terkait dengan ekonominya, terkait dengan angkatan kerja dan seterusnya. Itu aja Bapak. Jadi lebih ke situ atau kalau Bapak ingin tetap menggunakan judul awalnya juga nggak ada masalah. Karena itu saya lihat juga sudah sangat bagus soalnya Pak. Gitu, menuju Kalimantan Barat Baik, bebas baik. kemiskinan itu sudah sangat bagus sekali. Gitu Bapak. Aman Pak, ini berarti sudah mulai paham nggih Bapak nggih. Apa tips-tipsnya polanya kan udah kelihatan sekali ini judulnya ini. Gitu. Mantap Pak ini Pak. Eh, baru mau mulai sih Mas. Iya Pak, tapi ini Banyak. sudah bagus Pak. Sudah mantap Pak. Sudah bagus ini. Nah, siapa Bagus tahu ini. nanti kalau misalnya ada ide ataupun misalnya mau ngubah judul tapi tidak mengurangi esensi, mungkin bisa kita pertimbangkan gitu, Mas. Iya Pak, benar sekali gitu. Karena kembali ini saya cek juga contoh ke Scopus nih sebentar nih. Saya cek Scopus terkait dengan variabel-variabel Bapak ini. Ini ekonomi yang pertumbuhan ekonomi angkatan kerja dan kesetaraan gender. Pertumbuhan ini variabelnya sudah sangat umum sekali nih. Pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, Lebih ke SDGs sih sebenarnya nih, Mas. SDGs benar sekali. SDGs. Kalau SDGs itu luas sekali Pak, ada 17, 12 Ya, atau 17 gitu faktornya Pak. ya. Benar. Itu SDGs benar sekarang lagi tren yang SDGs itu. Oke, sebentar saya cek dulu fokus. Strong ekonomi, progress. Strong. Oke. Iya, ini umum Pak. Ternyata kalau pertumbuhan ekonomi dan seterusnya itu sangat umum ternyata di fokus. Sangat yang ini juga Kalimantan, keangkatan kerjanya juga. Iya.
Nanti mohon dicek lagi ya Pak ya. Kalau sekiranya memang eh, lebih bagus satu dikombinasikan, ketiga hal ini dikombinasikan, itu lebih bagus, nanti bisa jadikan satu paper sendiri, atau kalau memang ada peluang, Bapak bisa membreakdown menjadi satu persatu, paper satu tentang ekonomiknya, terus paper kedua tentang angkatan kerja, atau kalau di sini labor force nih namanya, labor force, Ya, betul. Purpose. Ya. labor force, oke, labor force. Itu kalau saran saya memang ini karena ternyata banyak sekali untuk variabel-variabel yang Bapak sebutkan itu ternyata sudah banyak di Scopus nggih, termasuk dengan gender equality. Gender equality ini juga sangat umum di Scopus. Iya. Itu ada istilah yang bisa menggabungkan nggak Pak? Istilah yang bisa menggabungkan ketiga hal ini. Mungkin sosioekonomi mungkin. Sosial? Sosial ekonomi. Nah, itu malah bisa Pak. Kalau memang ada nggih, kalau memang ada istilah yang bisa menggabungkan itu. Jadi untuk sementara Misalnya gini ya, ini Pak, nggih. Kalau evaluasi ini iya. peran sosioekonomi gimana? Benar. Jadi variabel itu jadikan satu gitu. Jadikan satu, benar. Itu Pak. Di situ, benar. Karena ini sebenarnya dari judul Bapak sudah sangat keren. Ini yang kita garis bawahi kan menuju Kalimantan Barat bebas kemiskinannya kan begitu. Itu aja Pak. Itu sangat bisa sekali. Itu karena ternyata kalau kita breakdown satu persatu sudah sangat banyak ini ekonomi pertumbuhan itu 150.000 dokumen. Kalimantan Barat. Iya. Gimana Pak? Misalnya kan, misalnya menuju, halo ya Pak, Mas, menuju Kalimantan Barat bebas kemiskinan, misalnya kan, melalui peran sosioekonomi mungkin ya, atau gimana ya, menggabungkan itu tadi, biar lebih kuat. Ya. Langsung saja mungkin Pak, langsung aja sebagai strategi cerdas ataupun bisa menjadi keberhasilan dalam pertumbuhan atau mungkin ini bisa menjadi sebuah karena ini sudah signifikan soalnya Pak. Jadi menuju Kalimantan Barat yang bebas kemiskinan itu sudah sangat signifikan gitu. Ini kan peran pertumbuhan ekonomi angkatan kerja kan sebagai metode ya Pak ya. Siap. Gitu. Jadi nggak perlu ada istilah-istilah lagi kayak untuk meningkatkan moral, nggak usah Pak. Ini sudah sangat bagus kok sebenarnya. Nanti bisa menjadi mungkin bisa jadi strategi gitu, bisa ganti dengan mungkin pendekatan atau peran pertumbuhan langsung juga nggak masalah, evaluasinya dihilangkan juga nggak apa-apa gitu Pak. Siap. Oke. Mantap Pak. Atau langsung aja peran pertumbuhan ekonomi. Iya. Terima kasih. Nanti tinggal disesuaikan lagi ya Pak dengan risetnya. Ini risetnya sudah selesai nggih? Siap Pak. Ini sudah selesai. Cuman masih menghaluskan ini sih, signifikan kata-katanya. Okay. Untuk variabel untuk ketiga variabel ini hasilnya signifikan semua? Ada yang satu tidak signifikan. Oh, kalau seperti itu kita hilangkan yang satunya Pak. Jangan digabung kalau begitu. Jadi kalau memang ada satu yang mungkin signifikannya malah tidak ada perubahan itu dihilangkan aja Pak. Gunakan yang ada memang itu menjadi hasil yang paling signifikan gitu aja. Maksudnya gimana Mas kalau ada variabel yang tidak signifikan dihapus? Iya Ibu. Jadi jangan sampai paper atau judul kita itu malah kan jangan sampai benang merahnya terputus. Contoh judul kita untuk meningkatkan kan begitu atau ini seperti ini bebas kemiskinan, ternyata ada variabel yang tidak mempengaruhi atau tidak ada hasil yang signifikan kan begitu. Mending variabel itu dipisahkan sendiri Bu, dipisahkan sendiri. Kalau misalkan dia secara parsial dia tidak berpengaruh, tapi secara serentak dia berpengaruh, atau ketika dia dikasih dikasih variabel pemediasi dia berpengaruh, itu kita tetap hilangkan atau enggak? Nah, itu kan berarti kembali ke risetnya Ibu. Tadi kan saya kalau Pak Agus bilang kan ada satu yang tidak signifikan Bapak ya. Gitu. Ada yang tidak signifikan. Nah, itu yang saya garis bawahi. Kecuali kalau memang ada tindakan lanjutnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah
Kalau sama paper sekali baru. tidak berpengaruh gitu ya, itu kita Benar, keluarkan. benar. Sebenarnya meskipun ada signifikan kecil aja, Heeh. positif signifikan kecil aja itu masih bisa kita sebut untuk meningkatkan kan gitu. Contoh kemungkinan meningkatnya 0,01 gitu. Meskipun cuma segitu, itu kan nggak ada salahnya kita mengungkapkan Oke. bahwa ini berhasil kan begitu. Gitu aja, Bu. Tapi kalau memang nggak ada perubahan sama sekali, nah itu yang mungkin saran saya jangan dicantumkan Ibu. Karena takutnya judulnya kok seperti ini kok hasilnya beda. Nah, itu kan lebih nggak enak ya, kayak judul kesimpulan kok beda benang merahnya kan nggak bagus juga. Gitu Ibu. Gitu. Oke, siap. Baik. Oke, terima kasih Mas Ya, informasinya. sama-sama Bapak. Begitu Bapak Ibu, ada lagi? Wah, tidak terasa, sudah 9:30 ternyata. Ada lagi yang belum di share screen atau mungkin yang belum kami koreksi? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit pandangan dari kami sebagai apa kayak ini kami bilang sebagai ya karena sering aja melihat judul-judul tren di Scopus dan seterusnya. Ini juga ini sebagai bentuk apa ya? Nanti kalau Bapak dan Ibu dalam artian risetnya mungkin risetnya itu tidak mendapatkan hasil yang signifikan begitu, tidak mendapatkan hasil yang signifikan tapi tetap ingin tembus Scopus. Bagaimana ya Ibu? Ada? Pak, maaf, izin. Saya Anita Nasari mau masukkan, tapi karena waktu udah masuk 11:30, 10 nanti Ibu. saya, ya, enggak, di Ternate, Maluku Utara, udah di bagian timur udah Ya 11:30. Allah, oke. Baik. Iya, saya di bagian Oke. timur. Jadi mau Sudah malam masukkan, tapi sekali. mungkin ini udah jam istirahat juga untuk bapak-bapak ibu-ibu. Gimana kalau saya kirim aja naskahnya, dan itu sudah selesai penelitian. Oke. Jadi saya kasih masuk di bapak aja. Boleh minta nomor bapak, nanti saya masukkan ini malam. Iya Ibu, mungkin kalau tidak bisa langsung ke WA grup aja Ibu. Nanti ada trainer kami yang untuk mengoreksi di situ. WA grup yang mana? Yang karena ada yang online. Yang webinar malam hari ini, yang Ibu mendapatkan link ini. Oh, link ini yang untuk ini, ya di situ. Terus Ya, masukinnya di. Mending untuk judulnya aja Ibu. Jadi kalau untuk apa namanya Judulnya aja paper, ya. Iya, judul dan kesimpulannya gitu aja. Judul dan kesimpulan. Kalau itu saya ketik Biar dulu. lebih rekam. Ya, judul dan kesimpulan saja. Oke. Di copy aja Ibu. Loh, ini Ibu berarti belum nggih? Untuk judulnya belum nggih, Ibu Anita? Judul sudah ada, maksudnya memasukkan, mau nanya. Kira-kira ini kalau naikin ke jurnal Scopus, ini kira-kira kalau Q1 apakah harus bagaimana atau Q2, pokoknya antara dua itu. Terus biayanya kalau Q1 Q2 itu berapa? Karena teman saya ada yang Q1 15 juta, saya kaget. Benar Ibu. Sementara kan biasanya rata-rata Q1 tuh di atas 50, sekitar 70, 79 juta. Kok dia cuma 15 juta? Apakah itu jurnal yang udah tinggal sedikit lagi discontinue? Jadi saya takutnya itu. Iya Ibu, kalau masalah harga itu sangat apa nggih? Karena fleksibel ya, fleksibel. Jadi kalau masalah harga tuh nggak ada patokannya Ibu. Kalau kami memang pengalaman kami untuk jurnal-jurnal Q1, Q2 memang ya minimal 2 digit lah. Gitu, 2 digit itu 10, 20, 30 bahkan 60 juta juga ada. Gitu. Itu karena memang setinggi itu nggih impact-nya dari jurnal tersebut gitu. Jadi bukannya susah, bukannya susah ditembus, bukan, cuma karena standar rate-nya mereka yang tinggi gitu aja. Makanya ya seperti kita 15 juta juga ada. Boleh juga. Yang gratis pun ada. Yang gratis juga ada kok. Yang gratis juga ada. Q1 gratis ada. Loh, ada Ibu. Jadi semua jurnal itu tidak harus berbayar Ibu. Gitu, yang gratis juga ada. Kirain harus berbayar. Nanti yang gratis kasih tahu kita kah? Iya Ibu, aman. Itu nanti di sesi ke-6 Jadi untuk masalah jurnal tujuan sesi ke-6 nanti silakan Ibu konsultasikan ke trainer kami gitu. Begitu Ibu. Jadi gimana saya masukkan judul dan kesimpulan saja ke Bapak ke grup nanti? Boleh. Bagusnya ke inbox Bapak aja dulu, malu saya sama teman-teman. Nah monggo, kalau memang Bapak dan Ibu ingin share screen sekarang juga gak ada masalah, silahkan. Ini Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin sudah selesai judulnya itu boleh leave silahkan. Kalau memang sudah waktu tidur, monggo. Bagikan sekarang. Sekarang aja boleh Ibu. Sebentar aja ya. Oke, gak apa-apa, silahkan Ibu, nggak masalah. Tunggu, gimana nih tadi? Oke, ini sambil tadi Ibu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Sabar.
Ibu Ida nggih, Aduh, Ibu Ida. salah pencet lagi. Oke, Bukan nggak yang apa-apa ini. Ibu. Aduh, bukan Monggo, yang monggo. ini maksud Silakan. saya. Silakan. Bentar. Aman Bu, tenang Bu. Di sini belum Aduh, sampai jam 10. Iya Ibu. lah ini kok foto saya yang masuk ya? Aduh, saya jadi bingung foto saya tuh yang masuk. Keluarin gimana nih? Aduh, Saya live stop screen dulu, nggih. Monggo, silakan Ibu share screen. nanti besok aja deh. Malu saya. Oke, Bisa tembus baik. Q1 nih. Oke, baik, monggo Ibu. Nanti Saya nggak tapi ngerti. saran saya jangan dikirimkan papernya nggih Ibu ke grup nggih. Saya bukannya tidak percaya dengan Bapak Ibu semuanya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena kan papernya belum selesai. Jadi jangan sampai kita memberikan atau menge-share Iya, draft manuskrip yang belum publish kan gitu Ibu. iya. Jadi saya ke inboxnya Bapak aja, nomor Bapak nanti saya lihat di grup ya. Langsung Iya, ke nanti atau enggak di grup itu bisa Ibu list terkait dengan judul ataupun kesimpulan. Jadi ada dua nanti, judul dan di dalam kesimpulan grup. itu ada. Diketik aja. Kami hanya butuh judul dan kesimpulan saja. Itu Betul, lebih betul. Saya ketik, baik-baik. punya Saya ketik gambaran. malam. Nanti Bapak yang lihat ya. Oke. Oke. Makasih ya Bapak. Makasih. Ya, begitu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum. terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Mungkin kita bisa cukupkan bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya. Monggo silahkan langsung istirahat. Tetap semangat nulis Makasih paper, Mas tapi Gibran. badannya juga harus. Makasih Oke, Pak. sama-sama Bapak. Makasih Pak. Oke, Makasih. sama-sama Mas, Ibu. mohon koreksi yang di chat, Mas. Oke Ibu, sebentar. Saya cek dulu nggih. Ya, Ini siap. sambil metode ya. Oke, sebentar. Boleh Monggo, izin silakan juga. yang ingin Iya, istirahat yang silakan. Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam Bapak. masih ada waktu kita Mas, Bagaimana Pak? masih ada waktu kita. Monggo. Izin Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Rizky Novendra, salam hangat dari Oke. Pekanbaru Bapak-Bapak sekalian. Izin share screen. Monggo Pak. Ya. Ini saya sambil melihat punya Ibu Ida. Ibu Ida ini metodenya Ibu ya? Wah ini Iya, yang mencar gitu. Ini sedikit ya Ibu ya. Heeh. Ini monggo Ibu Ida dulu. Ibu Ida sudah Mas, nggih tadi nggih? iya Lalu tadi itu sudah dulu, makan. Bapak. Duluan nggak Oke. apa-apa Pak. Tadi saya soal Oke. udah paper utamanya udah. Iya. Mungkin ini Pak Rizky dulu. Monggo Pak. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Ini Mas judul penelitian sebenarnya. Jadi ini untuk coba menggunakan model UTAUD 2. Jadi untuk kita coba prediksi atau kita coba telaah analisis ini terkait implementasi blended learning di perguruan tinggi sebenarnya ini Mas. Jadi ini judulnya mohon dikoreksi sesuai dengan template yang kita punya tadi. Kalau untuk dari kesimpulannya di sini ditemukan Mas bahwasannya jadi Sebentar Pak. Tadi judulnya apa Pak? Mas, judulnya terlalu cepat Pak. oke. Judulnya tadi apa? Mungkin. Judulnya ini model UTAUD 2 untuk memprediksi tingkat penerimaan teknologi blended learning Mas. Model TAUD 2. Namanya TAUD 2 Ya, gitu. UTAUD 2 ya. Berarti keywordnya UTAUD 2 sama blended learning. TAUD 2 dalam memprediksi tingkat penerimaan teknologi blended learning. Oke. Oke, bagaimana Pak kesimpulannya? Jadi di kesimpulan dari kan ada beberapa variabel nih ini dia Pak. Oke. Jadi di sini jadi ditunjukkan bahwasannya terkait variabel yang kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, kebiasaan pengguna lebih berperan dalam menentukan niat dari si pengguna teknologi tadi untuk menggunakan teknologi blended learning tadi. Oke. Sisanya itu faktor-faktor usia, gender itu tidak mempengaruhi terkait signifikansi yang dalam melakukan mediasi terhadap hubungan
dari facilitating condition atau variabelnya ini dan hedonic motivation terhadap behavior intention gitu, atau niat pelaku untuk penggunaan. Nanti hasil kesimpulan yang ditemukan seperti itu. Oke. Nah, Yang mungkin ingin Bapak tekankan atau highlight di sini metodenya UTAUD 2 ini atau terkait dengan ini tadi apa Pak? Penerimaan teknologi blended learning-nya ini Pak? kalau lebih pinginnya sih sebenarnya bagaimana tingkat penerimaan ini biar bisa nanti Oh, I see. sih. Jadi si blended learning ini ada banyak dia variabelnya, Mas. Oke. Yang mana satu sih yang bisa kita tonjolkan sebenarnya harus ditekankan untuk nanti bisa dievaluasi atau ketika implementasi blended learning ini ke mahasiswa dan ke dosen gitu. Mereka yang menggunakan blended learning ini kan dosen dan mahasiswa gitu. Benar. Jadi bagian mana dia kira-kira gitu. Oke, berarti yang UTAUD 2 ini sebagai metodenya ya Pak, alatnya gitu. Alatnya dia, model untuk mengukur penerimaan si teknologi tadi sebenarnya seperti itu dia. Oke, ini kalau seperti itu berarti saya akan balik blended learning-nya ada di depan Bapak. Jadi biar lebih enak karena kalau bisa kalau Bapak ingin menjual terkait dengan itunya nggih, blended-nya nggih. Oke. Saya blended learning-nya balik berarti Pak. Oke, saya balik berarti di depan. Karena kalau Bapak ingin menjual modelnya, ya ini judul Bapak sangat cocok karena modelnya taruh di depan kan begitu. Ya. Tapi kalau Bapak ingin mengganti dengan itu, oke, saya ganti yang ini. Oke, saya ada dua mungkin sempat saya. Oke. Oke. Oh iya, silakan Pak Agus, monggo. Oke. Oke, nah ini ada dua Pak, nanti bisa disesuaikan lagi dengan riset Bapak, itu supaya lebih enak nanti. Tuh, nanti bisa digunakan mana yang sekiranya lebih cocok. Kalau Bapak ingin highlight blended learning-nya, berarti ya itu. Saya akan menuliskan sebagai kunci sukses blended learning kan begitu. Langsung tuliskan aja Pak. Gitu. Kayak harusnya tuh Pak blended learning tuh pakai ini loh supaya sukses nanti kan gitu. Jadi meneliti terkait dengan UTAUD 2 atau nanti bisa terkait dengan rancangan atau pemanfaatan UTAUD 2 untuk meningkatkan penerimaan teknologi itu sendiri kan begitu. Atau kita terkait dengan yang di highlight teknologinya, menggunakan teknologi sebagai strategi penerimaan blended learning dengan model UTAUD 2. Nah itu monggo Pak, nanti sekiranya mau digunakan yang mana, supaya dalam artian tuh kita ada penekanan gitu Pak. Oh ini loh caranya supaya orang lain tuh langsung melirik. Nah itu Pak. Ya, sepertinya prefer ke nomor 1 nih. Nomor 1. Ya, key success faktornya terkait Iya. Jadi lebih langsung aja dengan key hasil faktor penelitian. ya, benar sekali. Oh, baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Nanti bisa Silakan disesuaikan dilanjut. lagi ya Pak ya. Bisa Baik, disesuaikan baik. lagi nanti. Baik, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu. Sama-sama. Oke, ada lagi. Tadi untuk Bu Ida, kalau Bu Ida di sini, ini Ya, apa nih Bu Mas. Ida? Ini Jadi saya itu kan tadi kata Mas kan bisa membagi kita bisa beberapa. membagi beberapa artikel. Oke. Nah, kalau dari disertasi itu kan kebanyakan itu kan ini ya Mas, banyak pertanyaannya, apalagi kalau kita eh, kuantitatif, ya kan? Nah, kalau kita kuantitatif, ini kan ada banyak pertanyaan pengaruh citra ekowisata terhadap niat berkunjung gitu-gitu. Nah, itu Benar, gimana kita benar sekali. membelahnya? Lah itu kan masing-masing variabel bisa dibelah Ibu. Ini agak Oke. dibesarkan di mungkin karena ini kecil sekali ya. Ini agak
Kayak itu. Jadi di sini kan terkait dengan apa yang Ibu teliti kan banyak sekali faktor-faktornya nih, ada citra Iya, ekowisatanya, ada keterlibatan apa regeneratifnya tadi, terkait Iya, dengan benar. Ini keterlibatan satu. kode 2. Iya, salah, Kode sorry 2. Mas. Ini citra. Oke. Sorry, ini salah, saya lupa. Jadi itu. Nah, ini Jadi di sini gimana Mas ada. untuk membuat judulnya? Nah, ini masing-masing bisa Ibu. Contoh simpel terkait dengan citra ekowisatanya. Itu citra di sini kan kita bisa kembangkan Ibu, bisa kita bahas, bisa kita diskusikan. Citra ekowisata yang bagus itu seperti apa? Itu paper 1 kan begitu. Itu paper 1. Terus keterlibatan dari pariwisata regeneratifnya ini itu menjadi paper kedua. Ini apa saja hal-hal atau faktor-faktor yang mendukungnya kan begitu. Kepuasan wisatawan itu juga bisa menjadi sebuah paper sendiri, Bu. Gitu. Oh, gitu. Contoh simpel, ini kan yang Ibu kirimkan tadi, yang Ibu kirimkan untuk Ibunya. Ini kalau saya ambil, saya balik nggih supaya biar lebih cantik itu tulisannya. Jadi akan saya buat kepuasan sebagai kunci kan begitu. Menarik wisatawan kembali ke Taman Hutan Raya Ngurah Rai kan begitu. Itu bisa Ibu. Jadi nggak usah Ibu pikir-pikir secara ribet, nggak usah. Kita tuh nulis paper sebisa mungkin paper itu ya bermanfaat untuk orang yang ya non akademisi pun bisa merasakan kan gitu. Jadi jangan dibuat ribet. Silakan ribetnya di dapur saja. Tapi di meja makan ya tampilkan yang enak-enaknya kan gitu Ibu. Gitu. Oke, siap. Siap, Mas. Nanti paling yang pusing tuh masalah datanya sih. Kita bagaimana misah-misahnya itu aja. Tapi nggak apa-apa, bisa kok, bisa tetap bisa. Tapi itu aja Pak Ibu. Itu sedikit saran dari kami lagi. Gitu. Jangan hanya terima satu kasih. riset itu dari paper. Gitu. Begitu, terima kasih. Ibu, nanti Bapak Ibu semuanya kalau masih ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan lagi, silahkan manfaatkan WA grup kita semua. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah saya tutup soalnya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya.